Kembali lagi kita belajar PPKN. Kali ini kita akan belajar mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini ada 2 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Baiklah, silakan disimak dan selamat belajar. Yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity, yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu. Terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatannya tidak terbagi-bagi, baik ke dalam ataupun keluar, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Nah, menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Nah, ciri-ciri negara kesatuan itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, bahwa wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara, baik keluar maupun ke dalam. Yang kedua, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Selanjutnya, hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala daerah, kabinet, dan parlemen. Dan yang terakhir yaitu negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ada 2 sistem dalam negara kesatuan. Yang pertama yaitu sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi yaitu di mana pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sendiri hanya bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Kelemahan dari sistem sentralisasi ini ada beberapa. Yang pertama, yaitu bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Kemudian, rakyat akan bersifat apatis dan tidak punya tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Kemudian yang terakhir yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, sedangkan kelebihan dari sistem sentralisasi ini adalah terdapat keseragaman hukum di seluruh wilayah negara. Kemudian, pemerintah pusat mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu tidak butuh biaya yang besar. Sistem yang kedua yaitu sistem desentralisasi, di mana bentuk negara yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem desentralisasi tentu saja punya kelebihan dan kelemahan, di mana kelemahannya yang pertama adalah tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Kemudian tentu saja sistem ini butuh biaya yang sangat besar. Sedangkan kelebihan dari sistem desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya, dan rakyat dapat berperan secara aktif dalam memajukan daerahnya. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah otonom, yaitu provinsi atau kabupaten kota. Tapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi,
pertahanan dan keamanan moneter dan fiskal nasional. Jadi beberapa kewenangan ini diatur sendiri oleh pemerintah pusat, tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Mengenai negara kesatuan ditegaskan lagi pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di pasal pertama ayat 1, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya diatur juga di pasal 18, di pasal 25A, di pasal 37. Silakan dibaca sendiri ya. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ternyata tak selamanya berdiri kokoh. Ada kalanya persatuan dan kesatuan dirongrong oleh gerakan-gerakan dan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, bahkan ingin mengubah NKRI dengan segala bentuk teror dan dapat memecah belah bangsa Indonesia. Berikut ini ada beberapa dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa, terutama dari segi politik ketatanegaraan dan beberapa gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu periode 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Pada masa ini bentuk negara adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai pada saat itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, pada masa ini yang terbentuk itu baru presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur. Wilayah Indonesia sendiri pada masa revolusi kemerdekaan itu ada 8 provinsi yang terbentuk, yaitu yang pertama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, pada saat itu juga belum ada yang namanya lembaga negara, MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung itu belum ada sama sekali. Pada masa revolusi kemerdekaan ada beberapa maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melawan propaganda Belanda di dunia internasional. Maklumat yang pertama yaitu maklumat Wakil Presiden nomor 10 atau nomor X tanggal 16 tahun 1945, itu bulan Oktober, yaitu untuk menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Kemudian maklumat tersebut juga memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden menjadi kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yaitu maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah adanya multipartai atau banyak partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Maklumat pemerintah yang selanjutnya itu pada tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat ini kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia kembali memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer, di mana dengan sistem ini presiden tidak lagi punya rangkap jabatan, jadi presiden itu hanya sebagai kepala negara
sedangkan kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh KNIP tadi. Nah, dengan sistem pemerintahan parlementer ini tadi ada yang namanya kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri pertama Indonesia itu adalah Sultan Syahrir. Dalam waktu yang singkat, ada beberapa kali pergantian kabinet dalam kabinet parlementer ini atau sistem pemerintahan parlementer ini. Nah, hal ini membuat pemerintahan itu tidak stabil karena pemerintahan itu merasa kabinet yang dibentuk itu tidak bertahan lama serta adanya rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, pada periode ini ada beberapa gerakan-gerakan separatis yang bertujuan mendirikan negara baru yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun tahun 1948, yaitu yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya sendiri yaitu ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Nah, pertama sekali pemberontakan PKI Madiun ini dilakukan dengan menguasai seluruh keresidenan Pati. Mereka juga melakukan pembunuhan dan penculikan secara besar-besaran. Pada saat itu, TNI dan polisi melakukan pengejaran besar-besaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso sebagai pemimpin dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Gerakan selanjutnya yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI di daerah Jawa Barat. Itu dipimpin oleh Sekar Maji Marijan atau SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, untuk mengatasi ini, pasukan TNI dan rakyat itu menggunakan operasi yang namanya Operasi Pagar Betis di Gunung Geber yang akhirnya pada 4 Juni tahun 1962 Kartosuwiryo itu berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, pada saat itu NKRI berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS sejak tanggal 27 Desember tahun 1949. Penyelenggaraan negara berdasarkan pada Konstitusi RIS tahun 1949 yang menyatakan bahwa RIS yang merdeka dan berdaulat merupakan suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federal. Presiden adalah kepala negara, namun tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para kabinet. Adapun kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jika pertanggungjawaban tidak diterima oleh parlemen, kabinet harus mundur atau membubarkan diri. Saat itu, Insinyur Soekarno menjabat sebagai presiden dan Muhammad Hatta itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia saat itu adalah sistem parlementer. Namun pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS atau Republik Indonesia Serikat itu bubar. Bubarnya RIS ini atas desakan rakyat. Hal ini disebabkan oleh bentuk serikat atau federal itu tidak dilandasi oleh konsep yang kuat dan dilatar belakangi oleh politik yang melemahkan dan memecah belah. Pada masa ini juga itu ada beberapa pemberontakan terjadi di Indonesia. Di antaranya yaitu pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil
yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan dari APRA itu sendiri adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Nah, APRA juga sudah melakukan penyerangan di kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA itu tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo atau status seperti tidak ada perang sebelumnya begitu. Nah, pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid yang kedua yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Nah, yang kedua yaitu pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Yaitu terjadi kekacauan yaitu karena ada demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Nah, gerakan terakhir yang muncul pada masa ini adalah Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stevenson Mokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamirkan Negara Republik Maluku Selatan pada 25 Maret tahun 1950. Nah, mereka ini ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena Maluku itu dianggap udah memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografisnya untuk berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa demokrasi liberal, yaitu periode waktunya 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Setelah RIS atau Republik Indonesia Serikat dibubarkan, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai konstitusinya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara ini, Indonesia menganut sistem parlementer, di mana pihak yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah para menteri kepada DPR. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah, tetapi tanggung jawab pemerintahan tetap dipegang Perdana Menteri bersama menteri. Ada 5 lembaga yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu Presiden, Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa ini juga terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali dalam kurun waktu yaitu dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, kabinet apa aja yang pernah terbentuk pada masa ini? Yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, kemudian Kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah karena tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kemudian keadaan ini memancing yang namanya persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan Indonesia itu menjadi tidak menentu. Kondisi ini dianggap sangat membahayakan sehingga pada saat itu Presiden Soekarno mengajukan rancangannya untuk membuat konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada saat inilah mendorong Presiden menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya yaitu yang pertama dibubarkannya konstituante, kemudian diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu tidak berlaku lagi, dan yang terakhir adalah pembentukan yang namanya MPR dan DPA sementara.
Pada masa demokrasi liberal ini tentu saja ada beberapa gerakan separatis di daerah. Kembali lagi yaitu adanya pemberontakan DITII, yaitu gerakan ini adalah gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pertama ada di Sulawesi Selatan, itu dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kemudian ada pemberontakan ini di Aceh juga, yaitu oleh mantan gubernur Aceh Daud Buru. Dan yang terakhir itu ada pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Juga ada namanya pemberontakan PRRI atau Permesta, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Ini disebabkan karena adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan terjadinya itu di Sulawesi. Nah, untuk memberantas yang namanya atau mengatasi pemberontakan ini, pemberontakan PRRI atau Permesta ini dilakukanlah oleh pemerintah pusat Operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 kembali diberlakukan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan pun berganti menjadi sistem presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus penyelenggara negara. Pada masa ini terjadi beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin ini atau Orde Lama ini yaitu yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan digantikan dengan DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Selanjutnya penyimpangannya yaitu pembentukan Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yaitu Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunisme. Nah, Nasakom ini sendirilah yang kemudian dianggap memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Karena beberapa hal, PKI di sini merasa mendapatkan posisi strategis dan bagus. Karena posisi ini dianggap kuat, PKI melakukan pemberontakan yang kemudian kita kenal dengan G30S PKI, yaitu dilakukan pada 30 September tahun 1965 yang kemudian menewaskan 7 anggota perwira TNI Angkatan Darat. Kita lanjutkan dengan Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, yaitu periode 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Mei tahun 1998. Pada masa Orde Baru, bentuk negara adalah negara kesatuan. Juga pada masa Orde Baru, kita tetap menggunakan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyelenggaraan negara dilakukan oleh presiden yang dibantu oleh para menteri.
Kabinet yang terbentuk pada masa ini diangkat dan diberhentikan juga oleh presiden. Nah, pada masa Orde Baru itu ada kelebihannya dan kelemahannya. Kita bahas yang pertama, yaitu kelebihannya. Yang pertama adalah bahwa pada masa Orde Baru itu pendapatan per kapita penduduk atau rakyat Indonesia itu naik. Yang kedua, program transmigrasi, yaitu program yang dibuat pemerintah untuk memindahkan penduduk dari satu daerah yang padat penduduk ke daerah lain dalam wilayah Indonesia. Itu juga sukses. Kemudian yang selanjutnya adalah program keluarga berencana atau KB, sukses besar. Dan yang terakhir bahwa ada program untuk memerangi yang namanya buta huruf, itu juga sukses pada masa Orde Baru. Sedangkan kelemahan pada masa Orde Baru yaitu yang pertama, bahwa pada saat itu kekuasaan presiden itu sangatlah besar. Nah, ada juga pembatasan terhadap hak-hak rakyat bidang politik, seperti jumlah parpol dalam pemilu itu dibatasi, kemudian pemberedelan yang namanya pers, dan mengharuskan PNS pada saat itu dan ABRI untuk mendukung partai penguasa, yaitu Golkar. Presiden pada saat itu juga memegang kendali yang sangat besar terhadap semua lembaga negara seperti MPR, DPR, dan MA atau Mahkamah Agung. Misalnya, presiden mengontrol anggota MPR yang diangkat dan harus berada di bawah kendalinya, karena jabatan presiden juga sebagai jabatan yang besar. Pada saat itu juga pada masa Orde Baru terjadi penyimpangan yang sangat besar-besaran terhadap ini korupsi, kolusi, nepotisme. Terus ada juga semakin sengsaranya rakyat karena emang ada monopoli dari pemerintahan pada saat itu. Nah, pemerintahan Orde Baru atau yang dikenal dengan pemerintahan Pak Soeharto itu berakhir setelah adanya gerakan perlawanan rakyat yang menuntut Pak Soeharto untuk turun dari jabatan, yaitu pada tanggal 21 Mei tahun 1998 yang kemudian dilanjutkan dengan Bapak B.J. Habibie dan dikenal dengan masa reformasi. Yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu persatuan dan kesatuan pada masa reformasi, yaitu periode pada 21 Mei 1998 sampai saat sekarang ini. Pada era reformasi, gejolak politik semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia punya tekad yang kuat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Seperti yang kita lihat bahwa sekarang itu beberapa kewenangan presiden juga dikurangi dan dibatasi setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Kemudian pada era reformasi, jaminan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara itu semakin bagus, di mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga telah ada beberapa pasal yang mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia tersebut. Nah, konstitusi yang berlaku pada masa era reformasi adalah Undang-Undang Dasar 1945, namun setelah amandemen namanya diharuskan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di aturan tambahan pasal yang kedua. Amandemen atau perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebanyak 4 kali perubahan
Yang pertama sekali yaitu pada tahun 1999, kemudian dilanjutkan perubahan kedua yaitu tahun 2000, dan perubahan ketiga tahun 2001, dan yang terakhir perubahan keempat di tahun 2002. Setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama itu mengenai pasal 1, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, MPR merupakan lembaga bikameral yang artinya terdiri dari dua, yaitu DPR dan DPD. Kemudian, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini diatur dalam pasal 6A. Kemudian selanjutnya, pembatasan mengenai kekuasaan presiden itu ada di pasal 7. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi hanya 2 kali seorang presiden bisa menjabat. Oke, selanjutnya perubahannya yaitu mengenai hak asasi manusia yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, itu diatur dalam pasal 28A sampai J. Nah, selanjutnya ada penghapusan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, itu sebelumnya diatur dalam pasal 16, itu dihapuskan. DPA bukan lagi lembaga tinggi negara. Selanjutnya, presiden itu bukan mandataris MPR. Jadi presiden tidak menjalankan mandat atau perintah MPR. Selanjutnya, MPR tidak lagi menyusun Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Nah, di pasal yang 24 itu ada tambahan, ada pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial. Lagi bahwa anggaran pendidikan itu diatur juga di pasal 31. Sekarang itu anggarannya minimal 20%. Nah, di pasal 37 juga disebutkan bahwa negara kesatuan itu tidak boleh diubah. Jadi Indonesia sampai kapanpun merupakan negara kesatuan. Nah, yang terakhir dihapus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengenai penjelasan, itu tidak ada lagi. Pada era reformasi terjadi pergantian presiden sebanyak 5 kali, yaitu yang pertama B.J. Habibie, itu memimpin selama periode 1998 sampai 1999, dan di mana kabinet pada masa kepemimpinan beliau adalah reformasi pembangunan. Dilanjutkan kemudian dengan kepemimpinan Abdul Rahman Wahid, yaitu dari 1999 sampai 2001, dan nama kabinetnya yaitu Persatuan Nasional. Selanjutnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri menjabat tahun 2001 sampai 2004 yang dibantu oleh kabinet gotong royong. Nah, Ibu Megawati ini adalah presiden pertama di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak SBY, itu Susilo Bambang Yudhoyono, menjabat selama 2 periode. Nah, pada saat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, kabinet yang membantu adalah Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan Bapak Jokowi, di mana pada 2014 sampai 2019 yang membantu beliau adalah Kabinet Kerja. Nah, saat ini yang menjabat adalah tetap Bapak Jokowi. Nah, dengan yang dibantu oleh Kabinet Indonesia Maju. Demikian materi Persatuan dan Kesatuan pada saat masa reformasi. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan Ibu mengenai materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kalian kerjakan kuis yang linknya sudah Ibu buat di bagian deskripsi video ini. Selamat belajar kembali anak-anak.